Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Penulis kali ini pengen bahas soal pro kapasitor atau power coil. Ya nama sebenarnya sih penulis bingung juga. Sifatnya alat alat penambah tenaga ini adalah untuk nambah tenaga. Karena ya cara kerjanya anggap aja mirip dengan kapasitor tradisional ya, yang ada inti di tengah, terus yang pinggirannya itu kutub negatifnya jadi kapasitor zamannya Nikola Tesla ya. Itu makanya penulis sebut pro kapasitor ini, karena ya eh, untuk menghormati free energi yang prinsipnya adalah mengambil energi dari eh, kutub tengah ya. Tengah itu negatif, keluarnya itu positif. Robert Adam salah mbok sapa wis lali jenenge. eh Harold Harold Amsden kalau nggak salah. Ini peneliti free energy. Jadi penulis pengen bahas ini karena ya ada beberapa orang yang tanya apa sih pro kapasitor, apa sih power coil itu. Dua-duanya adalah barang yang sama, mengacu hal yang sama, yaitu barang yang untuk nambah tenaga. Ya, inovasi penulis yang merupakan varian dari Chamonite. Nah, kalau Chamonite itu energinya merata ke semua arah. Kalau pro kapasitor itu khusus untuk pemakaian di kendaraan, dipakai di selang bensin atau kabel busi atau ya bagian lainnya lah. Yang jadi sumber pertanyaan itu karena kok entah mengapa ya banyak yang merasa motor penulis ini modif. Jadi entah mengapa banyak yang merasa motor ini sudah nggak standar. Iya, NMAX ini standar, tapi performa bisa berubah-berubah sesuai oli ya, seperti penulis tunjukkan beberapa kali. Kali ini saya pakai Castrol GPS. Pakai Castrol GPS yang secara performa cukup oke lah, nggak merusak terlalu parah. Masih kalah dari Mesran, masih kalah dari Total, tapi ya masih oke lah. Walau sekarang lagi pakai satu juga, satu saset satu, tapi ya tenaga masih cukup lumayan. eh, Entah ya apa bisa lihat performanya motor penulis dari ya, dari video. Mungkin ada yang membandingkan 0-100, mungkin nggak tahu lagi lah. Soalnya kalau dari 0-100 ya penulis beberapa kali cari video akselerasi yang menunjukkan gambar speedometer, normalnya 18 detikan sih. Oke, mungkin kita akan coba tes ya. Satu, dua, tiga. Kalau di motor matic ya susah merasakan, gimana merasakannya.
di motor matic ya susah merasakan. Gimana merasakannya? Kalau di motor matic ya susah merasakan. Gimana merasakannya? Jadi NMAX lain 18 detikan ya, tapi penulis ya curiga itu karena olinya juga ya. Karena sih siapa sih yang pakai mesran ya? Orang itu kalau pakai oli ya, kalau nggak ya malu ya sel. Jadi menurut penulis yang motor performanya 18 detik ya rekaman video ya, itu ya kemungkinan olinya yang jelek, anggapan penulis kayak gitu. Mungkin ada yang pakai alat. Kalau pakai alat beda lagi ya. Kalau pakai alat itu entah ya, deteksinya lebih telat mungkin ya, karena kan dia kayaknya nggak deteksi gerak. Soalnya deteksi gerak waktunya ya bisa lebih lama. Soalnya penulis lihat ada yang ngomong waktu standarnya NMAX itu 16 detikan kalau pakai alat pengukur akselerasi khusus ya, 16 detik ya. Padahal ya 16 detikan itu kenceng banget ya. Dalam kondisi oli biasa itu motor penulis jarang kalah dengan motor lain. Sama-sama setat gitu ya. Istilahnya membuli lah. Gampang banget nyalip motor lain, sama-sama NMAX sekalipun. Sampai kayak istilahnya ngepur lah ya. Lagi pingin kalem-kalem kok kono ke terasa ngegas pol. Begitu penulis ngegas ya langsung motor sana ketinggal. Dan ini berlaku juga untuk motor yang knalpot racing juga.
Ya penulis sendiri nggak pernah membandingkan NMAX ini dengan NMAX standar yang betul-betul standar, yang olinya juga sama-sama pakai mesran lah istilahnya. Kalau penulis juga kadang pakai oli yang jeleknya minta ampun ya, oli yang membuat performa motor itu sampai 20 detikan 0-100 nya. Kalau mesran kan 16 detikan, Fastron 16 detikan. Ini 17 detikan karena ya wajar lah ya, pakai sadu, aditifnya banyak. Balik lagi ke pro kapasitor. Ya pro kapasitor itu sampai sekarang loh ya masih penulis kembangkan. Jadi maaf untuk yang versi awal-awal yang apa, ada yang hit, ada yang miss. Kalau yang miss mungkin efeknya nggak begitu terasa. Cuma kalau dia lepas, jebrek, dilepas gitu ya, baru efeknya oh ternyata sebelumnya emang ada peningkatan tenaga gitu. Jadi dia baru bisa ngerasakannya begitu dilepas. Jadi ketika dipasang itu naiknya pelan, makin lama makin mantep, sehingga dia nggak kerasa bahwa sebenarnya tenaga mobil atau motornya nambah. Begitu dilepas, hilang semua penambahan tenaganya, terus dia baru sadar. Jadi orang biasanya, ya penulis ya, biasanya baru ngerasa efek pro kapasitor itu ketika setelah ngelepas. Lo iya, ketika pakai pro kapasitor itu ternyata memang ada peningkatan tenaga. Ini sering penulis alami. Dulu waktu bawa Suzuki Spin pernah, bawa Honda Beat pernah, Next 2 pernah. Rasanya tarikan kok gak enak ya. Apa pro kapasitornya salah? Penulis lepas. Ternyata makin gak enak lagi. Jadi pro kapasitor itu ya penulis buat, sebenarnya prinsipnya sederhana. Cuma ya entah mengapa ya, dari sederhana ini terus penulis kembangkan, makin lama makin rumit cara buatnya. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Dan penulis sudah nyerah total kalau ingin ngajari orang lain. Kan dulu pro kapasitor itu open source, semua orang bebas buat, bebas kerjakan. Tapi ya kenyataannya walau penulis sudah share betul-betul bebas gratis ya, yang buat masih salah aja. Ya akhirnya penulis putuskan buat aja lah, dijual aja lah, barang sudah jadi. Ya terus penulis akhirnya jual itu ya masih dari tahap awal ya, yang V1 itu aturannya ya kalau diceritakan wis lali wis ya. Akhirnya dikembangkan jadi V2 itu ada perubahan algoritma cara pembuatan, rasio juga. Jadi barangnya ini ya, pro kapasitor itu kerjanya dengan geometri. Ngerti energinya gimana? Pakai uji pembekuan. Jadi penulis bekukan. Jadi pro kapasitornya itu penulis buat, penulis bekukan. Terus dilihat efeknya ke es gimana. Dipasang terus satu-satu ke motor. Ya masih hit dan miss ya, karena namanya pengembangan teknologi masih buta lah, gak ono dasar ilmu nih. Mana ada ilmu yang bisa menjelaskan mengapa kok gelembung air ya bisa tercipta bentuk kayak kembang gitu, bisa mencar dari benda yang diuji. Jadi
gelembung air itu kan biasanya nyantol di alatnya gitu ya. Ini enggak, kalau di es itu mecar, membentuk kayak bunga gitu di esnya itu. Jadi ya apa ya, ilmunya pun nggak ada, bidang ilmu yang bisa menjelaskan efek dari percobaan penulis untuk Cemenite dan prokapasitor nggak ada. Jadi makanya penulis ya istilahnya meraba-raba lah. Buat percobaan itu ya trial and error, trial and error. Jadi ya kadang ya nemu miss gini. Ada masukan dari konsumen, oh kalau dipasang gini nggak pas gini, pasang gini. Jadi akhirnya penyempurnaan ya. Dari versi 1 kemudian ada versi 2. Dari versi 2 ada ide. Wah, jadi versi 3 loh kok malah gak pas ya, malah nggak enak ya, malah rusak ya. Efeknya malah hilang ya. Baik dari hasil uji es maupun dari hasil uji pasang di motor. Yang bikin repot, energi ini nggak bisa diukur. Pakai avometer nggak kelihatan, pakai pengukur medan magnet nggak kelihatan. Lawang bahannya aja loh, tembaga itu apa sifatnya? Dia magnetik, termasuk boleh dibilang anti magnetik, tapi anti magnetiknya kalau bergerak ya pokoknya bahannya bukan bahan magnetik. Diukur pakai medan magnet gak iso, diukur pakai avometer gak iso. Satu-satunya cara untuk lihat medan energi itu adalah melakukan uji pembekuan berulang kali. Nanti diperhatikan bentuk gelembungnya gimana, bagian tajam gelembungnya di bagian mana, bagian es yang keruh di mana. Hasil uji esnya juga sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa walau barangnya nggak ada listriknya, nggak ada baterainya, nggak ada magnetnya, nggak ada kristalnya, nggak ada apa lagi ya, nggak ada sumber tenaganya lah, itu bisa punya efek ke es. Versi 3 punya ide gagal, terus ada punya ide lagi versi 4. Versi 4 lebih besar karena ada punya ide, oh ternyata memang benar kalau diterapkan jadi fungsi. Ada juga versi 5 tapi gagal juga. Yang sekarang ini mungkin ada versi 6 ya, tapi entah efeknya gimana, penulis nggak tahu. Mungkin kalau ada yang ya apa jenenge merasa tertarik ya tak coba kasih versi 6. Paling enggak versi 6 itu wis sama dengan versi 2 dan versi 4, cuma ada modifikasi sedikit lah ya, yang kemungkinan efek tenaganya malah terasa lebih besar. Jadi kayak sekarang ini penulis pakai versi 6 ya. Berapa? 3 buah di selang bensin. Jadi penulis pakai 3 buah di selang bensin, 1 besar, 2 kecil-kecil. Pro kapasitor yang sebelumnya gagal ya, jadi pro kapasitor itu bisa gagal pembuatannya, bisa hancur ya. Yang sudah rapi-rapi dibuat terus gagal dibuat itu bisa.
Nah kalau sudah gagal ya masuk arsip. Disimpan jadi barang-barang nggak ada manfaatnya. Ya penulis coba pakai metode ini untuk mengembalikan. Rasanya sih bisa mengembalikan. Yang versi 6 ini adalah untuk mengatasi kelemahan dari versi 4 ya. Kalau versi 2 nggak begitu. Versi 2 sudah sepertinya sudah balance lah resepnya. Nah versi 4 ini ya karena cara pembuatannya cukup sulit ya. Kadang sisinya itu nggak imbang, ada sisi yang lebih minus, ada yang sisi lebih plus. Jadi ini ya pro kapasitor ini, terus ini yang versi 6 ini percobaan ini ya coba perbaikan, entah bagus entah jelek. Sekarang ini yang lagi penulis pakai di NMAX nya yang versi 6 ini versi 2 yang belum direvisi. Ini versi 2 yang baru. Jangan lihat warna ya, soalnya warnanya ya seadanya, kadang warna biru kadang hitam. Ini versi 2 yang revisi terbaru, ini versi 2 revisi lama, bisa dilihat bedanya lah. Nah ini pro kapasitor V4 kadang susah ya membedakan mana yang ujungnya paling negatif ya. Ini juga mana yang paling negatif. Sebentar. Nah kadang penulis untuk mendeteksi energinya pakai ini pendulum ya. Pendulum ini buatnya bebas ya. Kalau bisa sih dari kumparan tembaga, dari rotornya, dinamo juga bisa. Yang penting jangan ada batunya. Kalau ada batunya nanti biasanya dia muternya searah terus. Kadang muter ke kiri terus, kadang muter ke kanan terus. Nggak objektif. Nah ini kadang bisa menentukan, cuma susah. Kadang lebih gampang pakai pakai UJS dibukukan. Nah pemasangan yang salah, menempatkan sisi plusnya kena ke selang bensin, membuat efeknya jadi kurang maksimal. Jadi ya minim lah sekali, minim efeknya. Ya itu tadi baru kerasa kalau dilepas. Kalau masangnya pas, efeknya gede banget. Jadi untuk konsumen-konsumen yang sudah beli pro kapasitor yang awal-awal versi 2, versi 4, itu mungkin coba kalau misalnya motornya terasa nggak enak, dibalik ujung yang kena selang bensinnya, dibalik. Kemungkinan maksanya kebalik. Ya sulit ya untuk mengidentifikasi bagian sisi mana yang lebih banyak minusnya ya. Cuma ada beberapa petunjuk aja. Kalau bisa sih diuji es ya pro kapasitornya itu. Diuji es, masukkan air, dibukukan, dilihat sisi mana yang lebih bening. Sayang ya barusan melakukan uji es tapi enggak penulis rekam. Yang penulis rekam yang sebelumnya yang ngadap ke atas ya. Ya dari sisi baiknya sih Semenet itu pro kapasitor itu energinya cenderung walau nggak full ya, ada kecenderungan ke semua arah ya, jadi nggak sampai pinggirannya itu positif.
Jadi dipasang bagian minggirnya pun no problem sebenarnya. Cuma ya lebih optimal kalau bagian ujungnya yang kena. Penulis juga sebelumnya pernah buat artikel kalau masang itu harus bisa dibantu dengan kumparan ya. Itu juga bisa membantu, tapi ya agak sulit sih biasanya masang, soalnya kawatnya itu biasanya agak terlalu tebal, jadi penulis akhirnya nggak kasih lagi lah. Ini ngomong sejarahnya tapi nggak ngomong anunya ya, apa jenenge, aduh mau ukur suhu lupa, ngomong sejarahnya nggak ngomong efeknya. Kalau efeknya itu ya pro kapasitor 1 buah yang ukuran versi 2 ya, yang kecil itu kira-kira efeknya kayak kalau beda bensin yang tenaganya enak dan nggak enak. Mungkin kayak Pertalite versus Pertamax mungkin ya, untuk di beberapa motor. Kira-kira mirip seperti itulah. Walau ada juga efek-efek lain, efek terutama sih suara mesin jadi lebih halus. Terus apalagi ya, suara knalpot jadi lebih keras. Terus apalagi ya, rem kadang jadi lebih pakem. Ada beberapa orang yang merasakan remnya jadi lebih pakem. Penambahan tenaga ya bisa dirasakan kalau pasangnya sudah pas. Jadi tenaga bisa keluar ya. Jadi yang jadi kendala pro kapasitor itu seringkali adalah posisi pemasangan. Posisi pemasangan itu ada posisi pemasangan idealnya, dan tiap motor beda-beda. Karena ini modelnya geometri, energinya itu akan berinteraksi dengan bodi motor, dengan sistem kelistrikan motor, dengan pengabelan, dengan ya banyak lain-lain lah ya. Energinya bisa disalurkan lewat logam soalnya. Dan mesin itu butuh kondisi energi yang pas. Jadi nggak semua butuh yang energi kutub negatifnya aja, ada butuh energi kutub positifnya. Dan ya bahkan di NMAX ini penulis ya harus trial error dulu sebelum menemukan posisi pemasangan yang pas. Nanti kalau sudah berhenti, penulis tunjukkan posisi pemasangan pro kapasitor sekarang ya. Yang jelas 1 di selang di kabel busi, 3 di kabel bensin. Kalau di motor lagi, efek lain yang bisa dirasakan adalah tenaga di RPM rendah tambah. Kalau di motor matic ya susah merasakan. Gimana merasakannya?
di mobil ada tempat posisi seperti di sensor oli. Nah, sensor oli ini spesial ya, spesial. Sensor oli ini sepertinya efek dari kelistrikan khusus ya, yang membuat mobil Daihatsu atau Toyota, entah mengapa ya, itu tenaganya turun di RPM tertentu. Kalau di Avanza atau Xenia ya, itu di RPM 4000. Kalau di Ayla 3 silinder itu di RPM 2000. Jadi tenaganya mobil itu seakan naik, turun, terus naik lagi. Itu efek di itu ya. Kalau kita ngegasnya giring ya, mulai dari 1500 RPM. Jadi 1500 ke 2000 itu tenaganya turun. Terus habis itu di 2500 naik lagi kalau di Ayla. Nah, dengan menempatkan itu pro kapasitor di sensor oli, itu efek itu hilang. Nanti tenaga itu jadi terasa lancar gitu, dari 1500 sampai 2500 kenaikan tenaganya lancar. Yang mungkin bisa merasakan ini adalah mereka yang masang grounding ya, kabel grounding di bagian dekat sensor oli menuju kabel busi. Tapi kan ya, siapa yang sering melakukan itu? Ya, siapa juga yang memperhatikan ya. Mungkin kalau di dyno kelihatan, tapi ya penulis nggak pernah melakukan dyno mobil sih ya. Ini aja dynonya NMAX batal karena penulis tadi nyoba menghubungi Bro Hermanu ya dari Surabaya Performance, gak dijawab, ya wis batal lah. Batal. Kalau di mobil sama satu lagi pemasangan yang bisa ditempatkan di selang vakum. Kalau di selang vakum itu bisa membantu rem juga ya. Rem juga. Penulis juga sempat curiga pro kapasitor itu nambah grip ya. Ya, nambahnya tentu terbatas, nggak sampai banyak ya, masih tetap kena hukum fisika ya. Kerasanya itu kalau membawa pro kapasitor banyak atau semenet banyak, wah wis, kalau sudah gitu handling motor itu terasa aneh banget, nggak bisa dijelaskan ya. Motor rasanya melambung ya, tapi lengket ke aspal. Rasanya unik banget kalau lagi bawa semenet banyak atau pro kapasitor banyak itu. Ya, kalau penulis sendiri sih ya wajib pakai pro kapasitor di motor. Motor masih standar semua ya, yang Honda Beat-nya, yang Suzuki Next-2-nya. Kalau kondisi jalan datar ya, pro kapasitor itu mungkin cuma terasa di RPM rendah atau RPM tinggi. Nah, kalau tanjakan baru terasa agak banyak. Jadi pro kapasitor terasa terutama kalau bawa boncengan atau penanjak gitu. Jadi ya konsumen yang biasanya nanjak gunung kerasa lah ya, kayak yang di Bali, kayak yang di Semarang ya, itu kerasa itu. Penulis sekarang jualnya cuma di dua tempat, di mana? Di Tokopedia, di lapaknya Sucahyo, dan di Shopee lapaknya Sucahyo AC.
Ya ini iklan ya. Konten iklan pro kapasitor. Soalnya ya kalau cari pro kapasitor di YouTube nyasar biasanya. Ketemu non power. Nah, 9 power ini beda lagi ya. Dia pakai ferrit. Kalau dipasang barengan dengan pro kapasitornya yang efeknya hilang, keganggu sama ferritnya. Ya karena dia pakai medan energi juga. Pakai magnet, ya keganggu magnet juga. Jadi kalau pakai pasang magnet dan 9 power lepas dua-duanya. Pakai ferrit, pakai apa? Ground strap itu lepas semua aja ya. Kalau pakai pro kapasitor. Kalau misalnya ada konsumen lama merasa nggak puas, coba dibalik ya. Kalau nggak dibalik ya dipindah posisinya. Karena bisa jadi posisinya kurang pas atau kutub minusnya kebalik. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Sebentar. Penulis mau ngetes suhu oli lagi. Ya, tadi penulis bolak-balik kecocok ya. Kena panas. Kena solot knalpot. Wanget panas ya. Sekarang entah agak mendingan. Tapi bekas ya, kelihatan nggak? Kelihatan ada memarnya nggak? Ini tadi penulis ngukur habis ngebut 84 derajat. Tapi nyampe kantor 73 derajat. Beda 10 derajat ya, itu banyak itu. Jadi jalan pelan, jalan kencang, bedanya 10 derajat. Masih naik nih ya suhunya, 79,8. Ya kira-kira 80 derajat lah ya. Jadi ya bisa dibilang rendah ya suhunya ya. 80 ini tetap 79,9 derajat. Nanti penulis lihatkan dari HP ini ya. Naik nih ya suhunya, 79,8. Ya kira-kira 80 derajat lah ya. Ya bisa dibilang rendah ya suhunya ya. Rendah suhunya. Delapan 80 derajat ya, dingin. Penulis nggak nyangka suhu motornya penulis dingin ini, karena ya penulis kira kalau digebar-gebar bisa 100 gitu. Ternyata 80 ya. Pagi tadi malah lebih panas, 85. Nah, ya artinya apa ya? Artinya suhu pemakaian juga pengaruh ya. Tadi penulis sempat ngebut kan, terus pelan-pelan. Jadi
ya suhu itu mempengaruhi suhu oli juga. Pemakaian mempengaruhi suhu oli juga, dan bedanya bisa banyak. Jadi mereka yang pakainya kalem-kalem, ya nggak akan pernah panas olinya. Yang pakainya ngebut, ya bakal panas. Penulis ngebutnya cuma sebentar, jadinya suhu oli nggak panas-panas banget. Kalau yang mesinnya power up mungkin beda lagi ya. Ini penulis mesinnya standar, 100% standar. Ya mungkin juga karena pengaruh pro kapasitor. Yang katanya pakai pro kapasitor, katanya mesinnya ada yang jadi dingin juga. Apalagi ini pakai campuran minyak goreng. Barusan ada yang ngomong pakai minyak goreng jadi lebih dingin juga. Entahlah wis. Gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.